Good morning, my dear students. How are you doing? My finger crossed out that all of you are doing great today. And now let's study English with me, Mrs. Elizabeth Neal. But as usual, before having the material, I'm going to lead you to pray in Catholic. Let's pray. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord, for a new day. Please go before us and clear the way. Thank you for protecting us. Thank you for guiding us. Please help my dear students to stay focused on their studies and encourage them when learning is difficult. Grant them the grace to put their knowledge to use in building the kingdom of God on earth. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Okay, well, students, today, before having the material of today, now I'm going to review all the material of this theme. The first one is simple present tense, and as you know that the purpose of simple present tense is to describe or explain an action that is regular, habitual, or fact or normal in present time period. And the second one is present continuous tense, and the purpose of present continuous tense is to tell about ongoing activity. And the third one is simple past tense. The purpose of simple past tense is to talk about action or situation in the past, ya. Jadi simple present tense itu kita gunakan untuk menggambarkan kegiatan atau aktivitas yang menjadi kebiasaan kita sehari-hari dan satu hal yang sudah menjadi kebenaran umum. Dan present continuous tense itu untuk menyatakan kegiatan yang sedang kita lakukan pada saat kita bicara. Dan yang berikutnya simple past tense, yaitu kegiatan ya, menceritakan kegiatan atau situasi yang terjadi di masa yang lampau. And the material of today is past continuous tense, ya. Jadi hari ini kalian akan belajar tentang past continuous tense, ya. Untuk masuk ke pembelajaran kita hari ini, 3 tenses ini menjadi dasar kalian untuk membandingkan dengan materi kita hari ini. Karena present continuous tense kalian lihat itu dia sedikit berbeda saja nanti dengan past continuous tense. Kemudian Ibu sudah pernah jelaskan pada kali lalu bahwa past continuous tense itu sering digunakan bersamaan dengan simple past tense. Dia sama-sama past, kejadian yang sudah terjadi, ya, tapi ada beberapa perbedaan. Jadi itu yang harus kalian perhatikan baik-baik. Okay, what is past continuous tense? Yes. Before going to the past continuous tense, the material of today, I'm going to tell you the learning objectives of studying about past continuous tense. The first one is to understand the use of past continuous tense. Jadi tujuan pembelajaran kita yang pertama itu kalian bisa memahami penggunaan dari past continuous tense. The second one is to apply the social function, generic structure, and language features of past continuous tense. Jadi kalian bisa menerapkan fungsi sosial atau tujuan, kemudian struktur generik dan unsur-unsur kebahasaan yang terdapat dalam tenses past continuous. Okay, the third one is to compare the use of past tense and past continuous tense. Jadi, tujuan yang ketiga hari ini, kalian bisa membandingkan ya penggunaan past tense dan past continuous tense, ya. Ini penting sekali, ya, karena nanti Ibu akan memberikan tugas dan kalian harus bisa membandingkan, ya, karena kalian akan diminta untuk menulis kalimat dan kalian harus lihat, oh ini past continuous tense atau past tense, ya. Jadi itu tujuan belajar kalian yang ketiga untuk aspek pengetahuan, ya. Untuk aspek keterampilan yang pertama, to write the sentence using past continuous tense. Jadi kalian bisa menulis kalimat menggunakan
past continuous tense. Itu the first one. And the second one is to write the sentence using when and while. Ya, jadi membuat atau menulis kalimat menggunakan when and while, past tense dan past continuous tense. Tadi Ibu sudah singgung bahwa penggunaan past tense dan past continuous tense itu biasanya bersamaan, sering digunakan secara bersamaan untuk menyatakan kegiatan yang sudah lewat. Okay, yes, they are the learning objectives of studying the material of today. Okay, next, what is past continuous tense? What is past continuous tense? Yes, past continuous tense is the tense that is used to talk about something was doing at certain time. Ya, jadi past continuous tense itu digunakan untuk menyatakan sesuatu yang sedang dilakukan pada suatu waktu. Ya, itu yang dimaksud dengan past continuous tense. Nah, lebih lanjut, Ibu akan memberikan suatu situasi sehingga kalian bisa mengidentifikasi, oh ternyata ini yang dimaksud dengan past continuous tense. Kita lihat ada dua orang sedang bermain. Kita lihat di situ waktunya menunjukkan 4:30. Coba kita lihat kalimatnya. Yesterday, Daud and Daisy played tennis. They began at 4 o'clock and finished at 5 o'clock. Kemarin Daud dan Daisy bermain tenis. Mereka mulai pada pukul 4 dan berakhir pada pukul 5. The question is, what, where Daud and Daisy doing at 4:30? Apa yang mereka lakukan pada pukul 4:30? Yes, the answer is they were playing tennis at 4:30. Mereka sedang bermain tenis pada pukul 4:30. Lihat, mulai jam 4 berakhir jam 5. Pertanyaannya, pada pukul 4:30 apa sedang mereka lakukan? Ya, jawabannya mereka sedang bermain tenis. Ya, jadi kegiatan yang sedang kita lakukan in the middle of doing something itu kita gunakan past continuous tense. Ya, di tengah-tengah suatu kegiatan. Ya, itu kita gunakan past continuous tense. Atau contoh, kemarin pada saat-saat sekarang ini, jam sekarang ini kalian sedang belajar bahasa Indonesia. Kalian bisa membuat kalimat. We were studying Indonesian at this time yesterday. Ya, kita sedang lakukan pada suatu waktu tertentu. Ya, itu contoh dari past continuous tense. Okay, next. Yeah, purpose or usage of past continuous tense. The first one, to say that someone was in the middle of doing something at a certain time. Menyatakan seseorang sedang di tengah-tengah suatu kegiatan pada suatu waktu. Jadi aktivitasnya itu sedang kita atau orang lain lakukan. The action or situation had already started before this time, but hadn't finished. Jadi kegiatan atau situasinya sudah dimulai sebelum sekarang, tetapi belum berakhir. Jadi in the middle of doing something. Ya, sedang kita lakukan, sudah mulai dan sekarang ini sedang kita lakukan. Ya, dan belum berakhir karena masih di tengah-tengah suatu kegiatan. Nanti Ibu akan berikan lagi satu contoh ya. Nah, kita lihat. This time ya, tadi Ibu sudah singgung sedikit. This time yesterday I was studying Indonesian. Pada saat sekarang yang kemarin, pada hari kemarin, jam-jam seperti ini, saat-saat seperti ini saya sedang belajar bahasa Indonesia. Atau yang berikut, my mother and I was watching TV at 11 p.m. last night. Saudara laki-laki saya dan saya were, di sini Ibu ada salah ketik, ini harusnya my brother and I were watching TV at 11 p.m. last night. Jadi kita sedang menonton TV pada jam 11 tadi malam. Ya. What were you doing at 11 p.m. last night? I guess maybe you were playing game. Nah,
contoh tadi malam pasti jam 11 malam ada yang sedang bermain game. Ya, contoh ya. Oke, itu yang pertama. Oke, the second one. Oh ya, ini perbedaan dari past continuous tense dan past tense. Ya, kita lihat nih contoh yang berikut. Cynthia was cooking dinner for her family. Ya, kita gunakan past continuous tense. Cynthia sedang memasak makan malam untuk keluarganya. Itu artinya bahwa dia sedang di tengah-tengah kegiatan memasak dan kita tidak tahu apakah sudah selesai atau belum. Ya, ini past continuous tense seperti itu. Kita sudah kegiatan sedang dilakukan, pasti sudah mulai, kemudian sedang dilakukan, tapi kadang kita tidak tahu kapan dia berakhir. Yang penting apa yang sedang dilakukan pada saat itu. Ya, masih ingat minggu lalu Ibu berikan contoh Cynthia cooked dinner for her family last Friday. Itu contoh yang berikut ya untuk past continuous tense kali yang lalu. Kita lihat perbedaannya. Ya, perbedaannya untuk past tense itu kalian masih ingat tujuan past tense yang pertama minggu lalu sudah dikatakan, the action was happened and finished at the time. Kegiatannya sudah terjadi dan sudah selesai pada saat itu. Ya, ini maksudnya Cynthia cooked dinner for her family last Friday. Artinya dia sudah mulai masak dan sudah selesai. Contoh, ya untuk past continuous tense, kalian pergi ke rumah Cynthia dan melihat Cynthia sedang memasak. Jadi kalian bisa membuat kalimat, Cynthia was cooking dinner for her family. Ya, karena kalian pergi dan melihat dia masih sedang memasak, sudah mulai dan masih sedang memasak. Sedangkan untuk kalimat yang berikutnya, Cynthia cooked dinner for her family last Friday, dia sudah masak dan sudah selesai. Kalian pergi di sana, makan malamnya sudah ada di atas meja. Dia sudah mulai, sudah selesai. Ya, tapi kalau kalian pergi dan dia masih sedang memasak, kalian gunakan past continuous tense. Ya, itu contoh perbedaan. Ya, untuk kedua tense tersebut. Ingat baik-baik. Oke, yang ketiga, the third one is we often use past continuous I was doing and the past simple I did together to say that something happened in the middle of something else. Ya, kali lalu pada past tense itu purpose yang keempat, kalau Ibu tidak salah ingat, itu Ibu jelaskan bahwa past tense itu sering digunakan bersamaan dengan past progressive atau past continuous tense. Ya, satu kegiatan sedang dilakukan, kemudian kegiatan lain datang menginterupsi, memotong kegiatan yang sedang dilakukan. Contoh, I was playing game when my mother came into my bedroom. Saya sedang bermain game ketika mama saya masuk ke dalam kamar. Kemudian yang berikut, we were playing football when it rained. Kita sedang bermain bola ketika hujan turun. Ya, kegiatan yang lebih lama yang sedang dilakukan adalah bermain bola, kemudian tiba-tiba terjadi hujan. Nah, untuk past continuous tense dan past tense ini biasanya itu sering sekali menggunakan kata sambung when dan while. Itu sama artinya, tapi beda penggunaan. Kalian perhatikan baik-baik. I was playing game when my mother came into my bedroom. Saya sedang bermain game ketika ibu saya masuk ke dalam rumah. Itu contoh menggunakan when. Kita lihat di sini. When itu kita gunakan sebelum past tense. Ada subjek, ada verb to, ada objek. Ya, perhatikan baik-baik. Kemudian lihat di sini. When it rain, past tense. Jadi when, setelah itu past tense. Jika kita ingin menggunakan while, maka while ini kita tempatkan sebelum past continuous tense. While I was playing game, my mother came into my bedroom. While we were playing football, it rained. Ketika kita sedang bermain bola, tiba-tiba terjadi hujan. Ya, jadi itu perbedaan penggunaan when dan while. Ingat baik-baik. Ya, boleh digunakan kedua-duanya.
Ya, mau pakai while bisa, mau pakai when bisa, terserah kalian. Tapi ingat penempatannya harus tepat. Oke, ini juga cara menganalisa. Misalnya ada kalimat I was playing game when bla bla bla. Nah, setelah when itu kalian ingat past tense, kalian buat kalimat. Atau misalnya ada gambar disuruh jelaskan menggunakan when and while. Itu kalian bisa menggunakan dengan tepat. Oke, next ya, ini kita masuk ke bentuk past continuous tense ya. Kalau kalian masih ingat present continuous tense, ya itu dia hanya beda pada penggunaan to be-nya. Kalau untuk present continuous tense same is are, kalau untuk past continuous tense dia menggunakan was were. Kita lihat kalimat positif di sini. Ya, contohnya ya, bentuknya dulu, subject plus was or were plus verb in plus object. Ya, the example is he was reading book. Ya, dia sedang membaca buku. They were playing outside. Mereka sedang bermain di luar. Ya, kegiatan sedang dilakukan tapi sudah lewat. Itu untuk kalimat positif. She, subject, kemudian karena subjeknya she, maka to be-nya was. Kemudian kata kerjanya ditambah ing, verb one ditambah ing, read ditambah jadi read. Ya, play menjadi playing. Ya, oke. Berikut kalimat negatif. Subject plus was or were plus not plus verb in plus object. She was not reading novel. Ya, contohnya. Dia tidak sedang membaca novel. Mereka tidak sedang bermain di luar. Oke, for interrogative sentence. Ya, the form is was or were plus subject plus verb in plus object. Was she reading novel? Were they playing inside? Ya, kita lihat ya, was were-nya ada di bagian depan. Ya, was atau were ini kita sesuaikan dengan subjek ya. Kalau subjeknya I, he, she, to be-nya was, to be past-nya was. Kemudian karena you, they, we, to be-nya were. Kemudian ditambah verb plus in. Jadi ingat baik-baik ya, was or were itu bukan sesuka kita. Mau ada was ya was, were ya were, tidak ya. Kita lihat subjeknya dulu, baru to be-nya was atau were. Oke, next ya, when and while form. Tadi Ibu juga sudah jelaskan tentang bentuk when and while. Nah, ini Ibu berikan gambaran. Ya, when itu tadi masih ingat diikuti oleh past tense, kemudian while itu diikuti oleh past progressive atau past continuous tense. Oke, nah ini contoh dari penggunaan when and while yang tadi Ibu jelaskan. Oh, kalau setelah while itu dia gunakan past continuous tense. Kalau dia gunakan when, maka dia diikuti oleh past tense. Ya, ini contoh ya. Ini cerita tentang pagi yang menakutkan ya, yang dialami oleh Sarah. Sarah's scary morning. Yeah. When I woke up, I didn't have much time. It was time to go to work. My eggs were boiling when I poured a cup of coffee. While I was drinking my coffee, I read my newspaper. There was an interesting report about a crime. While I was reading the newspaper, I heard a sound downstairs. I put my coffee on the table. I was too scared, but I tried to calm down. While I was standing at the stairs, I heard another sound. I decided to call the police when I tried to reach my phone, but it wasn't in my pocket. The last time I was so scared was when I was a kid. I went back to the kitchen. My phone was on the table. While I was trying to dial 911, my husband texted me. When I opened the message, I heard a sound of a man and he said, "Do not move." Ya, ini cerita yang menggunakan tenses past tense dan past continuous tense, kemudian penggunaan when and while. Ya, ketika Sarah bangun pagi, ya dia tidak punya waktu yang banyak karena dia harus pergi bekerja. My eggs were boiling, ya, telurnya sedang direbus ketika dia menuang secangkir kopi. Ketika dia minum kopi, dia membaca sebuah koran. Di sana ada berita menarik tentang kejahatan. Ya, while I was reading the newspaper, ketika dia sedang membaca koran, dia mendengar suara di lantai bawah.
kemudian dia letakkan kopinya di meja. Dia merasa takut tapi dia berusaha untuk tenang. Ketika dia berdiri di lantai atas, dia dengar suara yang lain. Dia memutuskan untuk menelpon polisi. Kemudian dia coba untuk meraih handphonenya, tapi tidak ada di sakunya. Ya, dia ceritakan bahwa terakhir kali dia merasa takut itu ketika dia kecil. Nah, dia kembali ke dapur. Nah, dia lihat teleponnya ada di atas meja, HP-nya ada di atas meja. Nah, ketika dia mencoba untuk menelpon 911, suaminya menelpon. Ketika dia membuka pesan, dia mendengar seorang pria berkata, "Jangan bergerak." Ya, itu satu cerita ya, contoh cerita yang sedang dilakukan. Kemudian ada kegiatan yang lain yang terjadi. Ya, jadi kalau kalian ingin ceritakan sesuatu di masa lalu, kejadian yang lucu atau kejadian apapun, itu kalian bisa gunakan past tense dan past continuous tense ya, menggunakan conjunction atau kata sambung when and while ya. Tapi yang perlu kalian ingat bentuknya, kemudian formnya itu ya, yang tadi Ibu sudah jelaskan. Ya, sekarang kita masuk ke assignment tugas ya. Minggu lalu Ibu sudah memberikan tugas-tugas sederhana tentang past tense ya, tentang mengisi TTS. Ada yang dapat 100 tuh, banyak sekali. Hari ini Ibu akan memberikan kalian tugas juga, tapi tugasnya untuk dua pertemuan ini, pertemuan kali lalu dan pertemuan kali ini Ibu gabungkan sehingga kalian bisa membandingkan dua tenses ini ya. Nah, kita lihat untuk aspek pengetahuan, Ibu memberikan satu cerita ya, judulnya Aren't the Firefighters Cool? Bukankah pemadam kebakaran itu keren? Nah, ini cerita contoh ya, contoh satu ceritanya. Yesterday I was playing video games in my room when I heard people screaming. Ya, kemarin saya sedang bermain game di kamar saya ketika saya dengar orang berteriak. Nah, dan seterusnya ya. Kalian bisa baca cerita ini, kalian cari tahu artinya, kemudian kalian jawab pertanyaan ya. There are 5 questions about the text ya, about the text and title Aren't the Firefighters Cool? Kalian silakan baca kemudian jawab pertanyaan ini. What is story about? Ya, menggunakan simple past tense dan past continuous tense ya. Ini untuk aspek pengetahuan. Untuk aspek keterampilan, kita lihat complete the sentence with the correct tenses, simple past or past continuous tense. Ya, jadi ini cerita juga, kalian isi, analisa baik-baik, baca baik-baik. Kemudian kalian isi, aduh ini simple past tense atau past continuous tense. Ya, kalau kalian masih ingat baik-baik penjelasan Ibu kali lalu dan saat ini, kalian pasti sudah tahu, oh ini saya gunakan simple past, oh yang ini past continuous tense karena bla bla bla. Ya, lihat ada when, ada while. Ya, itu sudah tahu kalau when itu diikuti oleh apa, while diikuti oleh kalimat yang bagaimana. Nah, ini untuk aspek keterampilan menulis ya. Jadi kata kerjanya sudah ada di dalam kurung sini, sisa kalian buat bentuknya. Kalau misalnya past continuous tense menjadi kalimat past continuous tense yang benar. Kalau simple past tense kalian isi dengan simple past tense sesuai formnya yang benar. Ya, oke, itu Ibu rasa saja tugasnya itu hanya ada 2 ya, pengetahuan dan keterampilan. Jadi silakan kalian mau kerja di Microsoft Word ini boleh, atau kalian bisa, jika kalian tidak punya printer untuk untuk mencetak ya dokumen ini, kalian bisa tulis tangan kemudian difoto dan dikirim ke Google Classroom ya. Itu tugas ya,
Sekarang ya Ibu rasa itu saja about the assignment of today. Next meeting you are going to study about simple future with Mrs. Ernie. Yeah. Okay, I think it's enough for today. Thank you very much for watching this video, and now we are going to pray, and I'm going to lead you to pray in Catholic. Let's pray. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord, for your blessing during the lesson. Please help all of my dear students in order to be able to do all the tasks and guide them so they will always safe and healthy, and they are keep fighting on studying English. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Okay, student, thanks abundantly. Thank you very much. Thank you so much for watching this video. And I think that's all. Goodbye and see you next time.